Saat ini saya sudah bersama dengan ayah almarhumah Wayan Mirna Salihin, yakni Bapak Edi Darmawan Salihin. Selamat siang, Pak Darmawan. Melihat jalannya sidang tadi menghadirkan ahli pidana dari Universitas Brawijaya, Mas Ruhin Rubaya. Tanggapan Anda seperti apa, Pak? Ya, dia ngomong apa adanya kelihatannya sih. Tapi ya namanya kan tetap dibayar sama PH-nya. Ya bela-belain PH-nya dikit lah. Tapi masih jalur yang benar gitu, kalau menurut saya. Pernyataan mengenai... Tapi kalau menurut saya ya ini ahli-ahli yang dia datangin ini nggak jelas. Lihat aja banyak yang kriminal daripada enggak. Itu si bule itu, sekarang saya udah kasih tuh. Bahwa dari Amerika bahwa itu memang dia melakukan hal-hal demikian. Sekarang masuk ke YouTube udah tuh. Dimasukin ke YouTube, bawahnya ada tulisan FBI source. Oke, masih dugaan pembunuhan, tapi ada juga ahli yang dihadirkan berasal dari akademisi, doktor, profesor bahkan. Iya, itu kan untuk PH-nya meyakinkan, meringankan lah, maksudnya bukan melepasin, meringankan. Kalau kena sih pasti kena. Cuma kan saya mau nih keadilan ditegakkan. Ini betul-betul pilot project nih. Buat pemerintah melihat jalannya sidang yang benar. Ya seru begini, ada beklainya, ada ini begitu ya, maksudnya beklai mulut lah. Okay. Ya. Ini yang dibilang adu saintifik. Seperti waktu itu Pak Kapolri aja udah nebak tuh, hebat tuh beliau tuh. Iya, saudaranya Andro juga tuh gitu galuh. Ya itu dia tahu itu. Sebelum mulain aja udah tahu. Ini bakalan sidang ini rame nih. Adu urat saraf. Ternyata terbukti. Tapi menurut Pak Darmawan, selama kuasa hukum menghadirkan ahli dari berbagai bidang, ada psikologi, ada toksikologi, ada psikiatri klinis, menurut Anda yang jawabannya bisa diterima oleh publik dan berdasarkan analisa yang akurat, Pak Darmawan, sebagai keluarga dari korban, penonton juga di ruang persidangan? Enggak, saya bukan penonton doang, saya observasi, saya banyak cari tahu. Memang mesti gitu, tapi ya namanya dia mau ringanin apa juga dia cakar, nggak ada akar batang ya rumput jadilah. Jadi yang penting kan ngurang-ngurangin, dia pikir gitu. Kenapa sekarang ninggalin gelanggang tuh si Oto? Kan ninggalin tuh, kabur dia. Dia udah nggak mau, kasihan dia juga, ngebohong mulu, dosa kan dia bilang sama saya kok. Kita kalau sudah lihat gelagat nggak enak, gue tinggalin deh. Ditinggalin. Bener dia, beliau itu bener. Kalau dia bener tinggalin, gentleman dia, omongan dia. Itu aja. Yang lihat udah gak enak nih. Oke, itu berdasarkan observasi Pak Darmawan langsung. Udah pasti begitulah, Bro. Oke. Kita kan manusia sama manusia kan nggak jauh berpikirnya, nggak terlalu beda lah. Baik. Pak Darmawan, tapi kalau dilihat ada juga ahli kriminolog yang berasal dari akademisi yang menyatakan bahwa seorang kriminolog itu perlu pendampingan psikolog dalam memberikan keterangannya, karena kriminolog tidak untuk membuktikan, hanya memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan kasus ini. Bro, gini loh Bro, ini kalau kita mau ngomong panjang 3 hari 3 malam pakai kopi sama tempe tempe mendoan nggak habis-habis. Intinya beginilah, saya nggak tahu nih otaknya Jessica ini apa. Yang penting dia tungguin Mirna, maksudnya apa, yang kata dokter Profesor Edi itu dari UGM, nggak perlu motif, bener. Motifnya bagaimana mau nanya orang, dia yang tahu doang sama Allah tuh. Dia doang sama Tuhan yang tahu. Yang nggak tahu Tuhan dia modelnya kayak gimana. Ya toh, yang tahu dia doang berdua. Nah, sekarang bagaimana mau ada motif dari mulai yang terjadi di rekonstruksi yang dia berbohong itu sampai sekarang aja dia kagak ngaku, cengangas-cengenges begitu, kayak ngeledek. Ya biarin, nanti kan Allah itu kan nggak tidur. Nanti lihat aja dia apa yang terjadi sama dia. Diunjukin nih udah sekarang. Oto udah tinggal si Yudi blow on itu lagi. Oto Hasibuan tidak bisa hadir karena sakit, penjelasannya Pak Enggak, Darmawan. Yudi itu kan blow on. Saya lah dibilang jual anak. 5 juta dolar. Ntar dia. Belum, hukumnya nanti bakal jalan. Saya jalanin terus itu. Baik, Pak Darmawan, hari ini kita masih menunggu ada ahli patologi. Ada satu ahli lagi yang masih dirahasiakan oleh tim kuasa hukum. Kasih dia nih jalanin sidang ini dulu.
Oke. Setelah itu baru saya tuntut dia. Saya jalanin tuntutannya. Udah jalan, tinggal kita bui aja dia. Baik. Gimana? Harapan Anda dengan jalannya sidang hari ini, Pak Darmawan? Saya baru lihat satu kan tadi. Ya itu orang ngomong sama Yudi nggak nyambung kali, orang dia ketawain si Yudi kok. Ya jadi mungkin dia ngomong udah bener apa adanya, makanya dia nggak bisa nggak bisa fokus lah. Mungkin kalau Pak Oto mendingan kali, bagusan Pak Oto malah. Yudi mah itu kalau orang ya elah orang anak SD juga mendingan anak SD kali. Oke. Baik, terima kasih Pak Darmawan. Tapi alangkah baiknya kita juga tidak menyerang personal seseorang. Enggak, kalau Pak saya udah Darmawan nyerang karena dia nyerang saya duluan. Oke. Dia nyerang saya duluan. Tapi tidak pernah dibuka di publik, tidak pernah dipublish ke Oh, media. udah ada. Udah dapat dari Menkominfo, Menteri Kumham, semua udah lengkap. Tinggal yes or no aja jalanin gitu. Baik, Pak Darmawan. Makin panas nampaknya sidang. Bukan panas. Orang dia ingin saya nyerang pribadi, gue serang lagi dia. Saya nggak pernah duluin, dia duluan baru saya serang gitu. Baik, Pak Darmawan. Kita simak bersama perdebatan antara kuasa hukum. Kabar khusus masih menemani Anda di malam ini. Siapa meracun Mirna? Dalam persidangan Jessica kali ini juga masih mendengarkan keterangan ahli yang ditanyakan banyak sekali. Yang paling krusial hari ini adalah soal ahli hukum pidana yang diminta keterangan soal motif, baik motif lalu kemudian alat bukti yang bisa saja membuat terdakwa itu dinyatakan bersalah atau tidak. Oke, saya sudah bersama dengan dua narasumber di sini, ada Pak Farid Wajdi, Jubir Komisi Yudisial. Selamat malam Pak Farid. Ya, selamat malam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak ya. Ada juga nih Bang Hotman Paris Utopia, praktisi hukum senior ya. Bang Hotman, apa kabar? Baik. Baik ya. Ya, Akhirnya saya lihat wajah Anda di kasus Jessica nih. karena saya duluan pegang dua kasus, persis seperti Jessica. Oke. Kasus pembunuhan Angelin Ya. dan kasus Jis. Saya tahu betapa sakitnya diputus. Memang saya Angelin sih menang, tapi saya betapa kacaunya putusan kalau berdasarkan pendapat saksi ahli yang sangat subjektivitas. Oh, ini penuh dengan atmosfer subjektivitas menurut Anda? Iya, karena memang saksi ahli selalu mengandung subjektivitas. Saksi ahli akan berbeda satu sama lain. Oke. Oke. Tapi sebelum saya ke sana, saya mau buka nih. Ini pertama kali nih. Saya agak gregetan gitu, agak sedikit panas dari 2 minggu ini. Dan memang saya udah bicara dengan Otto Hasibuan. Rencana kami mau hari Kamis ini mau konferensi pers. Sebenarnya baru keluar putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 7 September 2016 Ya. dalam kasus Setia Novanto, di mana Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa bukti rekaman, Oke. kalau bukan penyidik yang merekam, tidak sah sebagai alat bukti. Artinya CCTV tidak sah sebagai yang dibuat oleh Cover Oliver, tidak sah sebagai alat bukti. Berarti juga semua pendapat saksi ahli yang mengomentari isi CCTV juga tidak sah lagi sebagai alat bukti. Ini putusan Mahkamah Konstitusi sudah, bahkan di sini di majalah Tempo pun sudah dimuat. Saya tidak bisa mengerti kenapa ini. Baru kemarin saya kasih tahu ke Otto dan dia baru ngeh, dan rencana kami yang hari Kamis mau konferensi pers soal ini. Dengan ini aja udah cukup membebaskan Jessica. Orang gubernur aja bisa copot gara-gara putusan Mahkamah Konstitusi. Sebentar, saya penasaran ya kenapa Bang Hotman kemudian masuk kepada wilayah gregetan tadi, mengatakan bahwa CCTV itu tidak masuk alat bukti ke Ya. pihak Jessica. Karena Mahkamah Konstitusi mengatakan Oke. bahwa ini di putusannya ini, Ya. rekaman kalau bukan penyidik atau disetujui oleh penyidik waktu merekam, Oke. bukan sebagai alat bukti yang sah. Itu dalam kasus Setia Novanto. Baik. Terlepas apakah putusan ini salah atau tidak, Oke. tapi this is the law karena sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Baik. Oke, sampai situ Bang Hotman. Saya ingin ke Pak Farid. Pak Farid, Ya. kita apresiasi jalan persidangan ini, sudah persidangan ke-25 loh. Luar biasa. Besok kalau memang sesuai jadwal, kita akan dengar kesaksian terdakwa Jessica Kumala Wongso sebagai penutup dari kesaksian. Tapi Pak Farid, evaluasi kalau Bang Hotman, seorang Bang Hotman ya, sudah masuk bahwa putusan MK loh, ibaratnya yang mungkin akan ya menyulitkan pihak JPU gitu. Bagaimana Pak Farid?
kayak pihak? Komisi Yudisial saya ingin sampaikan tidak dalam proses ikut mewacanakan Betul? soal substansi proses persidangan. Oke. Tetapi memang pada konteks proses di luar substansi persidangan itu Komisi Yudisial diberikan kewenangan menurut hukum untuk melakukan katakanlah terlibat dalam proses yang ada. Oke. Yang pertama, dan itu sudah kita lakukan dari sejak awal proses persidangan, Komisi Yudisial telah melakukan pemantauan Oke. persidangan ini, khususnya sejak pemeriksaan saksi sampai kemudian pemeriksaan saksi yang belakangan ini. Proses pemantauan yang kami lakukan ada dua, ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Alright. Jadi dua-duanya itu pada saat bersamaan sedang berjalan. Lalu kemudian yang kedua, terkait dengan proses persidangan ini telah ada dua laporan yang masuk, hanya saja satu diantaranya telah dicabut oleh kuasa hukum Jessica terkait dengan laporan yang disampaikan terhadap majelis yang menangani perkara ini. Oke. Tapi masih ada satu laporan lagi, dan tentu karena ini proses persidangan masih berjalan, laporan kami tindak lanjuti dalam bentuk pemantauan. Oke. Dan itu tertutup. Dua-duanya berjalan. Oke. Pemantauan tertutup dan terbuka sekarang dua-duanya itu berjalan. Sejauh ini Pak Farid, hasil atau jalannya sidang apakah masih dalam prosedur yang tepat dan masih on the track? Nah, ini sebenarnya yang perlu mungkin disampaikan kepada publik. Ya. Yang pertama, jika dikaitkan dengan proses persidangan, Ya. kita melihatnya masih sesuai dengan norma Kitab Undang-Undang Hukum acara yang berlaku pada konteks bahwa ini adalah kasus pidana. Oke. Tetapi dalam sisi lain, misalnya menyangkut proses persidangan dengan peliputan yang luar biasa oleh media dikaitkan dengan perilaku hakim, maka hakim saya hanya memberikan pengantar di awal karena memang kami tidak boleh masuk lebih jauh ke dalam proses persidangan. Itu sebenarnya sangat mungkin berpotensi melanggar pasal 5 SKB 29 dan pasal 7 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, kaitannya dengan bahwa hakim dilarang berbicara, memberikan komentar atau pendapat di luar persidangan. Oke. Artinya maksudnya persidangan terbuka untuk publik ini nah ini ada dilematis. Terkait dengan siaran yang begitu terbuka, masif seperti itu, dilema pertama bahwa dari segi dalam perspektif publik bahwa ada akses informasi yang terbuka mungkin terpenuhi. Tapi dari sisi lain, pertama pemenuhan hukum acara. Saya nggak bisa bayangkan misalnya para saksi mestinya tidak boleh saling bertemu untuk mengetahui proses persidangan, untuk mengetahui apa pertanyaan, apa jawaban dari para saksi. Tapi fakta kemudian yang terjadi bahwa dengan sidang yang terbuka, para saksi meskipun tidak bertemu secara langsung, pada akhirnya saling mengetahui apa jawaban, apa pertanyaan dari para saksi ini. Padahal mestinya itu tidak dibenarkan. Jadi menyaksikan keterangan karena pengaruh-pengaruh dari terlalu terbuka. Sehingga muncul ada kalau persidangan tidak terbuka untuk umum, putusannya catat hukum, Pak. Nah, maka perbedaannya harus kita bedakan terbuka untuk umum dan disiarkan secara langsung, secara terus-menerus. Karena sampai sekarang tidak ada larangan memang diliput oleh TV. Nah, terkait dengan hal itu yang perlu dipahamkan bahwa tanggung jawab izin boleh atau tidak boleh dilakukan live, termasuk perekaman dalam video recorder misalnya, itu tergantung kepada kebijaksanaan, tergantung kepada ketua majelis yang memimpin persidangan. Tapi dalam jutaan kasus tidak pernah ada dasar hukumnya untuk melarang meliput TV, meliput persidangan. Oke, ditambah satu lagi Pak Farid. Kita tahu bahwa dari pihak penasihat hukum menggunakan copyright atau siaran yang dilakukan oleh beberapa media nasional untuk mengeluarkan sebuah komparasi bukti sesuai soal CCTV misalnya. Kalau terkait dengan jaksa dan penasihat hukum, bukan kewenangan Komisi Yudisial untuk menilainya. Tapi kembali pada soal tadi, ini soal etika. Karena memang kami masuk pada wilayah etika. Maksud saya, saya ingin katakan, Bang Hotman, yang saya katakan bahwa tergantung kepada majelisnya, khususnya pada ketua majelis. Artinya kalau majelis terbuka tidak masalah? Silakan. Tapi kan ketua majelis tidak mungkin melarang sidang tidak terbuka dan diliput karena memang tidak ada larangan. Tidak ada larangan, Pak. Karena ya saya 30 tahun sidang pidana.
Nggak ada larangannya, mau gimana? Mungkin pertanyaan yang sangat relevan sekarang adalah Bapak sebagai Komisi Yudisial, kalau ada putusan Mahkamah Konstitusi, apakah itu harus diikuti oleh semua penegak hukum? Kami tidak mau Ini lebih jauh teori, karena Pak. substantif. Bukan. Karena substansi tergantung kepada hakim. Nggak, Pak. Kalau nanti para pihak berkeberatan, nanti mungkin kami akan periksa lebih jauh apakah kemudian hakim dianggap melanggar kode etik jika kemudian mengabaikan atau menggunakan putusan Mahkamah. Tidak ada masalah dengan substansi hukum dong? Nggak Kode ada, etik kami ya? tidak masuk. Kami tidak masuk. Oke, baik. Kita lihat dulu cuplikan sidang hari ini, pemirsa, untuk Anda. Kan ninggalin tuh, kabur dia. Dia udah nggak mau, kasihan dia juga, ngebohong mulu, dosa kan dia bilang sama saya kok. Saya kalau sudah lihat gelagat nggak enak, gue tinggalin deh. Ditinggalin. Bener dia, beliau itu bener. Kalau dia bener tinggalin, gentleman dia, omongan dia. Itu aja. Yang lihat udah nggak enak nih. Oke, itu berdasarkan observasi Pak Darmawan langsung. Udah pasti begitulah, Bro. Oke. Kita kan manusia sama manusia kan nggak jauh berpikirnya, nggak terlalu beda lah. Baik. Pak Darmawan, tapi kalau dilihat ada juga ahli kriminolog yang berasal dari akademisi yang menyatakan bahwa seorang kriminolog itu perlu pendampingan psikolog dalam memberikan keterangannya, karena kriminolog tidak untuk membuktikan, hanya memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan kasus ini. Dro, gini loh Dro, ini kalau kita mau ngomong panjang 3 hari 3 malam pakai kopi sama tempe apa tuh, tempe mendoan nggak habis-habis. Intinya beginilah, saya nggak tahu nih otaknya Jessica ini apa. Yang penting dia tungguin Mirna, maksudnya apa, yang kata dokter Profesor Edi itu dari UGM, nggak perlu motif, bener. Motifnya gimana, mau nanya orang, dia yang tahu doang sama Allah tuh. Dia doang sama Tuhan yang tahu. Yang nggak tahu Tuhan dia modelnya kayak gimana. Ya toh, yang tahu dia doang berdua. Nah, sekarang bagaimana mau ada motif dari mulai yang terjadi di rekonstruksi yang dia berbohong itu sampai sekarang aja dia kagak ngaku, cengangas-cengenges begitu, kayak ngeledek. Ya biarin, nanti kan Allah itu kan nggak tidur. Nanti lihat aja dia apa yang terjadi sama dia. Diunjukin nih udah sekarang. Oto udah ninggalin, tinggal si Yudi blow on itu lagi. Oke. Oto Hasibuan tidak bisa hadir karena sakit penjelasannya Pak Enggak, Darmawan. ya Yudi itu kan blow on. Saya lah dibilang jual anak. 5 juta dolar. Ntar dia belum hukumnya nanti bakal jalan. Saya jalanin terus itu. Baik, Pak Darmawan, hari ini kita masih menunggu ada ahli patologi. Ada satu ahli lagi yang masih dirahasiakan oleh tim kuasa hukum. Kasih dia nih jalanin sidang ini dulu. Oke. Setelah itu baru saya Akan soal substansi proses persidangan. Tetapi memang pada konteks proses di luar substansi persidangan itu Komisi Yudisial diberikan kewenangan menurut hukum untuk melakukan katakanlah terlibat dalam proses yang ada. Yang pertama, dan itu sudah kita lakukan dari sejak awal proses persidangan, Komisi Yudisial telah melakukan pemantauan persidangan ini, khususnya sejak pemeriksaan saksi sampai kemudian pemeriksaan saksi yang belakangan ini. Proses pemantauan yang kami lakukan ada 2, ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Jadi dua-duanya itu pada saat bersamaan sedang berjalan. Lalu kemudian yang kedua, terkait dengan proses persidangan ini telah ada 2 laporan yang masuk, hanya saja 1 diantaranya telah dicabut oleh kuasa hukum Jessica terkait dengan laporan yang disampaikan terhadap majelis yang menangani perkara ini. Tapi masih ada 1 laporan lagi, dan tentu karena ini proses persidangan masih berjalan, laporan kami tindak lanjuti dalam bentuk pemantauan. Dan itu tertutup? Dua-duanya berjalan. Pemantauan tertutup dan terbuka sekarang dua-duanya itu berjalan. Sejauh ini Pak Farid, hasil atau jalannya sidang apakah masih dalam prosedur yang tepat dan masih on the track? Nah, ini sebenarnya yang perlu mungkin disampaikan pada publik. Yang pertama, jika dikaitkan dengan proses persidangan, kita melihatnya masih sesuai dengan norma Kitab Undang-Undang Hukum acara yang berlaku pada konteks bahwa ini adalah kasus pidana. Tetapi dalam sisi lain, misalnya menyangkut
proses persidangan dengan peliputan yang luar biasa oleh media dikaitkan dengan perilaku hakim, maka hakim saya hanya memberikan pengantar di awal karena memang kami tidak boleh masuk lebih jauh ke dalam proses persidangan. Itu sebenarnya sangat mungkin berpotensi melanggar pasal 5 SKB 29 dan pasal 7 Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial kaitannya dengan bahwa hakim dilarang berbicara, memberikan komentar atau pendapat di luar persidangan. Oke, artinya maksudnya persidangan terbuka untuk publik ini? Nah ini ada dilematis. Terkait dengan karena memang saksi ahli selalu mengandung saktivitas. Saksi ahli akan berbeda satu sama lain. Oke. Tapi sebelum saya ke sana, saya mau buka nih. Ini pertama kali nih. Saya agak gregetan gitu, agak sedikit panas dari 2 minggu ini. Dan memang saya udah bicara dengan Otto Hasibuan. Rencana kami mau hari Kamis ini mau konferensi pers. Sebenarnya baru keluar putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 7 September 2016 ya. Dalam kasus Setia Novanto, di mana Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa bukti rekaman, kalau bukan penyidik yang merekam, tidak sah sebagai alat bukti. Artinya CCTV tidak sah sebagai yang dibuat oleh Oliver tidak sah sebagai alat bukti. Berarti juga semua pendapat saksi ahli yang mengomentari isi CCTV juga tidak sah lagi sebagai alat bukti. Ini putusan Mahkamah Konstitusi sudah, bahkan di sini di majalah Tempo pun sudah dimuat. Saya tidak bisa mengerti kenapa ini. Baru kemarin saya kasih tahu ke Otto dan dia baru ngeh, dan rencana kami hari Kamis mau konferensi pers soal ini. Dengan ini aja udah cukup membebaskan Jessica. Orang gubernur aja bisa copot gara-gara putusan Mahkamah Konstitusi. Sebentar, saya penasaran ya kenapa Bang Hotman kemudian masuk kepada wilayah gregetan tadi, mengatakan bahwa CCTV itu tidak masuk alat bukti ke pihak Jessica. Karena Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa ini di putusannya ini, rekaman kalau bukan penyidik atau disetujui oleh penyidik waktu merekam, bukan sebagai alat bukti yang sah. Itu dalam kasus Setia Novanto. Baik. Terlepas apakah putusan ini salah atau tidak, tapi this is the law karena sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Baik. Sampai situ Bang Hotman. Saya ingin ke Pak Farid. Pak Farid, kita apresiasi jalan persidangan ini, sudah persidangan ke-25 loh. Luar biasa. Besok kalau memang sesuai jadwal kita akan dengar kesaksian terdakwa Jessica Kumala Wongso sebagai penutup dari kesaksian. Tapi Pak Farid, evaluasi kalau Bang Hotman, seorang Bang Hotman ya, sudah masuk bawa putusan MK loh, ibaratnya yang mungkin akan menyulitkan pihak JPU gitu. Bagaimana Pak Farid? Komisi Yudisial saya ingin sampaikan tidak dalam proses ikut wacana tuntut ya. Saya jalanin tuntutannya. Udah jalan, tinggal kita bui aja dia. Baik. Gimana? Harapan Anda dengan jalannya sidang hari ini, Pak Darmawan? Saya baru lihat satu kan tadi. Ya itu orang ngomong sama Yudi nggak nyambung kali, orang dia ketawain si Yudi kok. Ya jadi mungkin dia ngomong udah bener apa adanya, makanya dia nggak bisa nggak bisa fokus lah. Mungkin kalau Pak Otto mendingan kali. Bagusan Pak Otto malah. Yudi mah itu kalau orang orang anak SD juga mendingan anak SD kali. Baik, terima kasih Pak Darmawan. Tapi alangkah baiknya kita juga tidak menyerang personal seseorang. Enggak, kalau saya udah nyerang karena dia nyerang saya duluan. Dia nyerang saya duluan. Tapi tidak pernah dibuka di publik, tidak pernah dipublish ke media. Udah ada, udah dapat dari Menkominfo, Menteri Kumham, semua udah lengkap. Tinggal yes or no aja jalanin gitu. Baik Pak Darmawan, makin panas nampaknya sidang. Bukan panas, orang dia ingin saya nyerang pribadi, gue serang lagi dia. Saya nggak pernah duluin, dia duluan baru saya serang gitu. Baik Pak Darmawan, kita simak bersama perdebatan antara kuasa hukum. Kabar khusus masih menemani Anda di malam ini. Siapa meracun Mirna dalam persidangan Jessica kali ini juga masih mendengarkan keterangan ahli yang ditanyakan banyak sekali. Yang paling krusial hari ini adalah soal ahli hukum pidana yang diminta keterangan soal motif, baik motif lalu kemudian alat bukti
yang bisa saja membuat terdakwa itu dinyatakan bersalah atau tidak. Oke, saya sudah bersama dengan dua narasumber di sini, ada Pak Farid Wajdi, Jubir Komisi Yudisial. Selamat malam Pak Farid. Ya, selamat malam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak ya. Ada juga nih Bang Hotman Paris Utopia, praktisi hukum senior ya. Bang Hotman, apa kabar? Baik. Baik ya. Ya. Akhirnya saya lihat wajah Anda di kasus Jessica nih. Karena saya duluan pegang dua kasus, persis seperti Jessica. Oke. Kasus pembunuhan Angelin Ya. dan kasus Jis. Saya tahu betapa sakitnya diputus. Memang saya Angelin sih menang, tapi saya betapa kacaunya putusan kalau berdasarkan pendapat saksi ahli yang sangat subjektivitas. Oh, ini penuh dengan atmosfer subjektivitas menurut Anda? Iya. Saat ini saya sudah bersama dengan ayah almarhumah Wayan Mirna Salihin, yakni Bapak Edi Darmawan Salihin. Selamat siang, Pak Darmawan. Melihat jalannya sidang tadi menghadirkan ahli pidana dari Universitas Brawijaya, Mas Ruhin Rubaya, tanggapan Anda seperti apa, Pak? Ya, dia ngomong apa adanya kelihatannya sih. Tapi ya namanya kan tetap dibayar sama PH-nya. Ya bela-belain PH-nya dikit lah. Tapi masih jalur yang benar gitu, kalau menurut saya. Pernyataan mengenai... Tapi kalau menurut saya ya ini ahli-ahli yang dia datangin ini nggak jelas. Lihat aja banyak yang kriminal daripada enggak. Itu si bule itu, sekarang saya udah kasih tuh. Bahwa dari Amerika bahwa itu memang dia melakukan hal-hal demikian. Sekarang masuk ke YouTube udah tuh. Dimasukin ke YouTube, bawahnya ada tulisan FBI source. Oke, masih dugaan pembunuhan, tapi ada juga ahli yang dihadirkan berasal dari akademisi, doktor, profesor bahkan. Iya, itu kan untuk PH-nya meyakinkan, meringankan lah, maksudnya bukan melepasin, meringankan. Kalau kena sih pasti kena. Cuma kan saya mau nih keadilan ditegakkan. Ini betul-betul pilot project nih. Buat pemerintah melihat jalannya sidang yang benar. Ya seru begini, ada beklainya, ada ini begitu ya, maksudnya beklai mulut lah. Ya. Ini yang dibilang adu saintifik. Seperti waktu itu Pak Kapolri aja udah nebak tuh, hebat tuh beliau tuh. Iya, saudaranya Andro juga tuh gitu Galuh. Ya itu dia tahu itu. Sebelum mulainya udah tahu. Ini bakalan sidang ini rame nih. Adu urat saraf. Ternyata terbukti. Tapi menurut Pak Darmawan, selama kuasa hukum menghadirkan ahli dari berbagai bidang, ada psikologi, ada toksikologi, ada psikiatri klinis, menurut Anda yang jawabannya bisa diterima oleh publik dan berdasarkan analisa yang akurat, Pak Darmawan, sebagai keluarga dari korban, penonton juga di ruang persidangan? Enggak, saya bukan penonton doang, saya observasi, saya banyak cari tahu. Memang mesti gitu, tapi ya namanya dia mau ringanin apa juga dia cakar, nggak ada akar batang ya rumput jadilah. Jadi yang penting kan ngurang-ngurangin, dia pikir gitu. Kenapa sekarang ninggalin gelanggang tuh si Oto?